Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah kaum muslimin dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Semoga Anda semua yang saat ini sedang menonton video ini diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan zahir dan batinnya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan usahanya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Melanjutkan pembahasan pada cabang iman yang pertama, setelah kemarin dikatakan bahwa kita harus beriman kepada Allah, yang mana bahwasannya Allah itu wahidun la syarikalah, fardun la mithlalah, somadun la naddala, azaliyun qaimun daimun la awwala liwujudihi wa la akhira li abadiyatihi. Dan kemarin ada pertanyaan dari saya bahwa sesuatu itu terbagi empat jikalau dihubungkan dengan awal dan akhir, sehingga ada empat perkara yang berhubungan dengan awal dan akhir. Satu, yang berawal dan berakhir, ada permulaannya, ada ujungnya, yaitu adanya kita. Adanya kita ada permulaannya, ada akhirannya. Yang kedua, yang tidak berawal dan tidak berakhir, itulah zat Allah dan hanya satu-satunya sesuatu yang tidak berawal dan tidak berakhir. Ia Allah subhanahu wa ta'ala tidak bermula, tidak mempunyai awal dan tidak berakhir, tidak sampai ada penghujungnya. Yang ketiga, sesuatu yang berawal tetapi tidak berakhir. Sesuatu yang berawal tetapi tidak berakhir, contohnya seperti surga, neraka, itu ada awalnya, itu ada permulaannya, itu ada pertama diciptakannya. Tetapi surga dan neraka tidak mempunyai akhir. Itu dikecualikan oleh Allah sehingga surga, neraka dan sebagainya tidak mempunyai akhir, abadan abada, selama-lamanya akan tetap ada, tetapi harus dicatat ada permulaannya. Yang keempat, sesuatu yang tidak ada awalnya tetapi ada akhirnya. Nah, kemarin saya mengajukan pertanyaan, apa contoh sesuatu yang tidak bermula tetapi ada akhirnya? Ialah ketiadaan kita. Ketiadaan kita kan tidak ada awalnya, tetapi ketiadaan kita ada akhirnya setelah kita ada. Sekali lagi, sesuatu yang tidak berawal tetapi mempunyai akhir, yaitu ketiadaan kita. Dulu kita tiada, dan ketiadaan kita itu tidak ada awalnya. Lalu kita ada di alam dunia ini, setelah ada maka ketiadaan kita itu telah berakhir karena kita telah ada. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan pada cabang iman yang pertama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu bersifat qayyum, berdiri sendiri, maha berdiri sendiri, sehingga Allah ghaniyun anil alamin, tidak membutuhkan daripada apapun siapapun. Allah tidak membutuhkan seseorang, Allah tidak membutuhkan apapun. Allah ada tanpa bantuan, tanpa bersandar kepada yang lain. Mau itu tempat, mau itu waktu, mau itu perorangan atau makhluk, semua makhluk tidak dibutuhkan oleh Allah.
Qayyum, Allah itu selalu berdiri sendiri tegak. Ia tidak membutuhkan sesuatu. Ia tidak membutuhkan apapun. Sehingga ibadah kita yang kita kerjakan semata-mata hanya karena Allah, tetapi Allah sendiri tidak membutuhkan ibadah kita. Ibadah kita tidak membuat Allah untung, ibadah kita tidak ibadah pun tidak membuat Allah rugi. Sehingga mau ibadah Anda atau kita mau ibadah tidak menambah kekuasaan Allah, tidak menambah kepengetahuan Allah, tidak menambah kewibawaan Allah, tidak menambah kesempurnaan Allah, karena Allah telah maha sempurna. Bahkan ketika kita tidak ibadah pun tidak mengurangi kesempurnaan Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah, tidak mengurangi ilmu Allah. Ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak membutuhkan apapun. Allah berdiri tidak membutuhkan apapun. La yufnihil abad, la yuknihi kang ojo ngarusaki ing ieu qayyum opo al abadu lawas. Berdiri sendirinya Allah, tidak membutuhkan apapunnya Allah itu tidak habis, tidak sirna ditelan masa, tidak habis, tidak sirna ditelan lawas. Seberapapun lamanya itu tidak akan merubah daripada kesempurnaan Allah, tidak akan merubah daripada kekuasaan Allah, tidak akan merubah daripada ilmu Allah, tidak akan merubah daripada kesempurnaan Allah. Sehingga Allah itu qayyum la yufnihil abad. Beda dengan kita, sekuat-kuatnya kita, sehebat-hebatnya kita, ketika mulai masa memanjang, kita mulai tua, maka membutuhkan orang lain. Kalau dulu kita juara lari, kalau dulu kita juara angkat besi, tetapi ketika mulai menginjak masa tua, maka kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan tongkat untuk berjalan. Bahkan tidak sedikit kita membutuhkan kursi roda untuk berjalan. Itulah perubahan yang mensirnakan kemampuan kita, yang mensirnakan kesempurnaan kita. Kalau memang kita mengklaim bahwa diri kita sempurna, dan apapun kekuatan kita, apapun daya kita akan sirna ditelan masa. Selanjutnya wala yughayyiruhul amad, dan tegak berdiri sendirinya Allah, tidak membutuhkan apapunnya Allah, itu tidak akan terubah oleh waktu. Zat Allah tidak akan terubah oleh waktu. Kekuasaan Allah tidak akan terubah oleh waktu. Pengetahuan Allah tidak akan terubah oleh waktu. Dan semua kesempurnaan Allah tidak akan terubah oleh waktu. Beda dengan makhluk seperti kita. Kita berpengetahuan tinggi, berpengetahuan banyak, tetapi dengan berjalannya waktu, pengetahuan itu pengetahuan, apa yang kita ketahui, apa yang kita hafal mulai mereda, dirubah, mensirna, tiada, berkurang. Itulah kita selaku makhluk. Waktu tidak merubah zat Allah. Beda dengan kita. Seiring berjalannya waktu mungkin kita terlihat ganteng, terlihat cantik, terlihat kekar, terlihat kencang, tetapi seiring berjalannya waktu mulai ada perubahan keriput, mulai ada perubahan lemah, mulai ada perubahan tidak ada gigi, mulai perubahan ini itu dan banyak sekali. Itulah kita selaku makhluk. Tetapi zat Allah tidak akan terubah oleh waktu. Pada kesempurnaan Allah tidak akan lenyap oleh masa dan tidak akan terubah oleh waktu. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sehingga dikatakan di sini bal huwal awal wal akhir wal zahir wal batin. Allah itu maha awal,
dalam arti tidak ada permulaannya. Wal akhir, maha akhir dalam arti tidak ada penghujungnya. Wal zahir, maha jelas, maha nampak. Segala sesuatu kalau kita memang berimannya atau tingkat iman kita telah tinggi, nampaklah Allah. Wal batin, dan maha batin, sebatin-batinnya makhluk, segaib-gaibnya makhluk, sedalam-dalamnya makhluk itu tidak akan lebih batin daripada batinnya Allah. Munazzahun, yang dibersihkan, yang bersih, anil jismaniyah, dari bangsa jisim, dalam artian zat Allah sempurna dan disterilkan. Tidak boleh kita memikirkan, tidak boleh kita membayangkan bahwa Allah itu berjisim. Sehingga para ulama mutaakhirin khususnya mentakwil ayat-ayat mutasyabbihat yang bisa menggambarkan atau mengimajinasikan otak kita untuk menjismaniyahkan Allah. Seperti yadullah. Yadullah itu kalau secara harfiah tangan Allah. Nanti kalau diartikan tangan Allah, tentu kita akan berpikir atau membayangkan atau berimajinasi ada tangan seperti tangan kita. Makanya para ulama mutakhirin khususnya mentakwil ayat-ayat mutasyabbihat sehingga seperti lafaz yadullah itu diartikan kekuasaan Allah. Wajhullah, kalau secara harfiah artinya wajah Allah. Nanti kalau kita sebutkan wajah atau diartikan wajah apalagi muka, tentu otak kita akan merespon secara cepat atau menggambarkan atau menghayalkan atau mengimajinasikan bahwa muka Allah itu gimana. Nah itu hal-hal yang dilarang ketika kita membayangkan zat Allah, sehingga ulama mengartikan wajhullah itu ditakwil dalam arti zat Allah. Wajhullah, zat Allah, agar awam, utamanya masyarakat awam, kita seperti kita tidak membayangkan atau mengimajinasikan hal-hal aneh yang mensamakan zat Allah dengan makhluk. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sehingga dikatakan laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau di dalam ayat Al-Qur'an, laisa kamitslihi, tidak ada yang seperti Allah, syai'un, sesuatu pun, tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah, yang semisal Allah, yang seumpama Allah, sehingga kita tidak bisa membayangkan, sehingga kita tidak bisa mengimajinasikan, karena imajinasi kita, karena bayangan kita itu adalah rekaman dari hal-hal yang ada. Mungkin ketika seseorang menyebutkan nama Zaid, otomatis kita akan membayangkan Zaid ini gini. Karena Zaid contohnya adalah jenis manusia, maka imajinasi kita akan menggambarkan Zaid itu hidungnya gini, tangannya gini, matanya gini, alisnya gini, telinganya gini. Boleh, karena hal semisal Zaid banyak, sehingga kita bisa mengimajinasikannya, sehingga kita bisa membayangkannya. Karena manusia itu banyak, sudah terekam dalam memori kita, sehingga kita bisa membayangkannya. Tetapi zat Allah itu satu-satunya, tidak ada yang sepertinya, tidak ada yang seumpamanya, sehingga mau gimana kita membayangkannya. Yang ada malah kita terjebak dalam pikiran-pikiran sesat yang akan ditampilkan oleh setan dalam bayangan imajinasi kita. Makanya dikatakan tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Kita harus berpikir atau mentafakuri makhluk-makhluk Allah, apa yang Allah ciptakan. Ya Allah, langit ini begitu terbentang luas tanpa ada tiang, Masya Allah, begitu hebatnya Engkau yang telah menciptakan langit. Masya Allah, begitu hebatnya Engkau telah menciptakan gunung, sebegitu besar dan kokoh kuatnya gunung sehingga menjadi pakunya bumi.
Boleh. Masya Allah, ketika kita melihat manusia, betapa hebatnya Engkau telah menciptakan manusia, sehingga tidak ada satu manusia pun yang bisa menciptakan manusia. Boleh, bahkan harus, agar menambah keimanan kita, agar menambah kerinduan kita, agar menambah pengetahuan kita, agar menambah rasa-rasa bahwa kita ini adalah hamba yang membutuhkan Allah dari kesempurnaannya. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Lanjutnya, wala tatafakkaru fi dzatillah. Tapi kita jangan memikirkan atau berpikir atau kita membayangkan, mentafakuri zat Allah. Bagaimana ya Allah itu bentuknya? Bagaimana ya Allah itu rupanya? Itu tidak boleh, itu dilarang, karena akal kita tidak akan nyampe. Karena apa yang terjadi dalam memori kita, di benak kita itu hanya bisa membayangkan atau mengimajinasikan sesuatu yang telah kita rekam, sesuatu yang telah kita dengar, yang kita lihat. Nah, tapi zat Allah tidak ada yang seumpamanya, sehingga tidak bisa dibayangkan. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, itulah kesempurnaan zat Allah, yang mana kalau kita bahas di sini satu sifat mungkin akan menambah atau memperpanjang setiap episode daripada video-video kita. Makanya saya cut atau saya cukupkan dalam arti yang sesederhana mungkin, sehingga tidak terlalu panjang dalam pembahasan sifat-sifat Allah. Nanti kalau ada waktu dan ada kesempatan, kita bahas pada kitab yang khusus, yaitu seperti kitab Tauhid yang membahas tentang zat Allah dan sifat-sifat Allah itu bagaimana. Tapi di sini titik utamanya yaitu membangkitkan keimanan kita, menyempurnakan keimanan kita, merubah akhlak kita dari tadinya buruk menjadi baik, dari tadinya baik menjadi lebih baik, sebagai cerminan daripada keimanan kita. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya kita bahas cabang iman nomor 2. Apa itu? Nantikan pada video selanjutnya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.